Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita akan membahas penyebab pelanggan lari dari warung kita. Nah, sebelum kita ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa pelayanan buruk yang tidak kita sadari, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan warung kita. Nah, jadi kita sebagai pemilik warung berarti kita harus memberikan pelayanan yang baik dan juga yang memuaskan kepada pelanggan kita agar pelanggan kita tetap mampir di warung kita dan tidak berniat lari ke warung sebelah. Tapi kadang kita sebagai pemilik warung, kita tidak menyadari bahwa pelayanan yang kita berikan tersebut telah membuat pelanggan kita merasa kurang puas atau merasa tidak dihargai. Jika hal tersebut tidak kita perbaiki, maka justru kita sendiri yang membuat agar justru kita sendiri yang menghambat perkembangan warung kita. Karena pelayanan kita itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kita atau perkembangan warung kita. Jadi misalkan kita memberikan pelayanan yang kurang baik atau kurang puas ke pelanggan kita, maka kayak pembeli itu bisa menceritakan keburukan kita, kejelekan kita itu bisa menceritakan ke tetangga-tetangga kita atau ke warung sebelah kita pada saat dia berbelanja. Jadi itu akan kayak beritanya dari mulut ke mulut dan bisa menyebarluaskan hal yang kita lakukan di warung kita. Artinya hal buruk yang telah kita buat ke pembeli kita. Jadi di sini sudah saya rangkum beberapa hal buruk yang tidak kita sadari tapi bisa membuat pelanggan dari warung kita lari pindah ke warung yang lain. Yang pertama yaitu jam operasional kita. Nah, jadi jam operasional kita itu tidak konsisten, makanya membuat pelanggan kita itu berpindah ke warung yang lain. Jadi solusinya di sini pada saat kita mau membuka usaha, membuka warung kita, berarti kita itu tentukan jam bukanya itu mungkin mulai jam 6 pagi, sedangkan jam tutupnya itu mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam. Jadi kita itu harus konsisten dengan waktu yang telah kita tentukan. Jadi pelanggan kita atau pembeli kita itu tidak merasa bosan. Jangan pada saat mereka mau membeli ke warung kita, ternyata warung kita lagi tutup. Nah, itu kurang bagus ya teman-teman, karena itu bisa membuat pelanggan kita pindah ke warung yang lain. Yang kedua, menjual barang expired. Jadi kita itu sebagai penjual, kita harus selalu mengecek barang-barang yang kita jual. Jadi misalkan barang A itu tanggal X-nya mungkin 2 hari setelah ini, berarti kita itu harus memisahkan antara barang yang mau X dengan barang yang masih layak kita jual. Jadi kita tidak mencampurkan kayak kita mau membodohi pembeli begitu teman-teman, karena itu bisa membuat pembeli juga lari dari kita. Jadi kita itu harus selalu sortir barang-barang jualan kita, sehingga kita bisa mengetahui barang-barang mana saja yang sudah mendekati tanggal X dan itu tidak boleh kita jual lagi. Yang ketiga yaitu kita mengganti uang kembalian receh dengan permen. Nah, itu juga kadang membuat pembeli itu kayak merasa kecewa ya teman-teman, karena mereka itu kalau misalkan kita memberikan uang receh atau uang koin kepada mereka, kan mungkin mereka bisa menggunakan untuk hal-hal yang lain. Sedangkan kalau kita memberikan permen, kembalian permen kepada mereka kan pasti langsung habis. Nah, itu kadang membuat mereka kecewa dan itu tidak baik untuk perkembangan usaha kita. Jadi jangan lakukan itu ya. Usahakan walaupun uang receh Rp500, Rp1.000 harus dikembalikan teman-teman, karena kita tidak tahu apa kebutuhan pelanggan kita. Nah, yang keempat yaitu timbangan kita kurang pas. Jadi kayak pada saat kita menimbang gula, beras ataupun terigu,
itu kita harus lihat ya, kadang tanpa sengaja juga kita kayak memberikan barang tersebut itu kayak kurang dari jumlah yang seharusnya. Nah, itu juga wajib kita perhatikan timbangan kita. Jangan sampai pelanggan dari warung kita itu menceritakan hal-hal buruk di luar sana tentang warung kita. Yang berikutnya yaitu kita tidak menerima retur barang atau pengembalian barang rusak. Nah, jadi di sini teman-teman, kita itu tetap harus menerima barang rusak yang dikembalikan oleh pembeli kita. Karena itu adalah salah satu cara kita agar bisa menarik pembeli di warung kita. Masa kayak telur, kan kalau kayak telur, kita kan tidak tahu apakah di dalamnya itu baik atau tidak. Nah, terus misalkan ada pembeli yang datang, kita kasih telurnya. Sedangkan sampai rumah, pada saat dia mau menggoreng atau membukanya itu telurnya busuk. Nah, dia kembali ke warung kita untuk kayak mau minta tukar. Kita itu harus terima teman-teman, jangan langsung menolaknya, karena itu kurang bagus pelayanan kita. Jadi menurut saya kita itu harus tetap terima pengembalian barang rusak. Nah, yang berikutnya kayak kita itu tidak melayani pembeli di jam istirahat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beristirahat, berarti teman-teman tutup saja warungnya. Jangan sampai pada saat teman-teman mau beristirahat, tapi karena warung teman-teman masih terbuka, terus ada pembeli yang datang panggil-panggil, tapi teman-teman bilang kalau sedang istirahat. Nah, itu kurang bagus ya teman-teman, karena itu akan membuat penilaian buruk untuk warung kita. Yang berikutnya yaitu kita menjual barang rusak. Jadi contohnya kan jual beras atau terigu yang sudah ada kutunya. Nah, itu kurang bagus teman-teman. Jadi kita itu harus selalu memperhatikan barang-barang yang kita jual. Jadi walaupun barang kita murah, tapi kita harus selalu perhatikan kualitasnya agar tetap unggul. Jadi kita itu tetap mendapat penilaian yang baik dari pelanggan kita. Selanjutnya yaitu teman-teman, mungkin pada saat menjaga warung kita itu asik bermain HP atau gadget kita. Nah, itu juga salah satu hal buruk yang kurang bagus kita terapkan di warung kita, karena akan membuat pelanggan kita kayak kurang sopan sikap kita kepada dia. Jadi pada saat dia berbicara dengan kita tapi konsentrasi kita itu masih tetap pada gadget kita, itu kurang bagus ya teman-teman, karena itu juga sudah menciptakan nilai buruk untuk usaha kita atau warung kita. Yang terakhir di sini adalah kita itu kayak memiliki sifat sombong atau cuek atau kayak pemarah. Nah, jadi sifat ini kita harus buang. Sebagai pedagang kita itu harus selalu ramah kepada pembeli kita. Jangan sampai kita terapkan sifat sombong tersebut, karena itu membuat pelanggan kita kayak merasa kita itu kurang menghargai mereka. Jadi mereka mau tidak mau mereka akan pindah ke warung sebelah. Jadi teman-teman jangan terapkan sifat sombong dan juga cuek atau marah-marah kepada pembeli. Walaupun pembeli itu salah, teman-teman bisa menjelaskan dia secara perlahan-lahan. Jangan langsung teman-teman terbawa emosi untuk menanggapi pembeli tersebut. Nah teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.